Dirjen jika untuk hadir di ruang ini, Prof. Dr. Nunuk Suryani, tapi beliau ada agenda. Mudah-mudahan kalau sudah selesai nanti di tengah-tengah kegiatan pertemuan ini bisa hadir. Yang kedua, mungkin beliau tadi akan menugaskan Pak Andika ya dari GTK Kemdikbud. Mudah-mudahan beliau sudah hadir di ruang Zoom ini ya, kalaupun belum ya kita tunggu ya. Dan saya bersama beberapa rekan dari pengurus besar PGRI ya, dan Mas Sumardiansah ya. Nah, ini alhamdulillah telah hadir. Mohon maaf Bapak dan Ibu karena kita juga masih jam kerja ini ya. Jadi masih pada pakai seragam dinas. Jadi alhamdulillah bisa meluangkan waktu ya berkomunikasi dengan Bapak Ibu semuanya. Terkait poinnya adalah kita akan mencoba menggali informasi, menampung aspirasi terkait dengan dikeluarkannya surat pengumuman Bapak dan Ibu nomor 1199-BT.00.08/2023 terkait dengan pengumuman tentang pembatalan penempatan pelamar prioritas 1 P1 pada seleksi ASN P3K tahun 2022. Jadi beserta lampirannya ada sekitar 3.043 P1 yang sebelumnya mendapatkan penempatan, dengan keluarnya surat ini dibatalkan. Kita coba gali dari perspektif apa yang Bapak Ibu ya rasakan, sekaligus juga apakah ada rasionalisasi ataupun sebab yang Bapak Ibu setidaknya ketika membaca surat ini, inilah yang menyebabkan saya dibatalkan dan lain sebagainya. Di dalam surat tersebut ada kontak ya Bapak Ibu ke pihak Kemdikbud, hotline-nya juga, dan kemarin ada beberapa yang telah berkomunikasi ya, dan juga mungkin dengan alasan yang berbeda Bapak dan Ibu ya, alasan yang berbeda terkait persoalan ini. Ya, mudah-mudahan saya Wijaya ya, Ketua Departemen Komunikasi dan Informasi Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, dan juga salah satu pendamping ya proses seleksi ASN P3K guru dari Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia, dan yang telah hadir juga tengah-tengah kita Bapak Dr. Sumardiansah Perdana Kusuma, beliau Ketua Departemen Penelitian Pengembangan ya, Litbang dan Litbang ya, dan Pengabdian Masyarakat telah hadir tengah-tengah kita. Mungkin nanti teknisnya Pak Rian ya, kita akan coba nanti dibagi secara klaster dulu. Bapak Ibu boleh menyampaikan, pertama bisa menuliskan berdasarkan apa yang Ibu rasakan di chat room Zoom ya, itu yang pertama. Yang kedua ya, Bapak Ibu nanti bisa mengisi melalui formulir ya yang akan kami kirim linknya ya. Yang ketiga mungkin nanti keterwakilan beberapa wilayah dan juga jenjang, mungkin ada SD, SMP, atau SMA, SMK, terkait menyikapi ataupun apa yang Bapak Ibu rasakan terkait dengan keluarnya surat pengumuman ini. Jadi kita menggali terlebih dahulu informasi dari Bapak dan Ibu, dan juga nanti informasi dari pihak Kemdikbud, dan juga konfirmasi ke pihak Panselnas ya. Baik, untuk mengefisienkan waktu Bapak dan Ibu, kita sama-sama awali dulu ya acara siang hari ini dengan sama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya mungkin silakan ke Mas Sumardiansah. Ya, terima kasih Mas Wijaya. Bapak Ibu guru yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam hormat dari Ibu Ketum Profesor Dr. Unifah. Beliau sedang ada kegiatan di Sukabumi, sedianya nanti bisa bergabung, beliau akan menyapa kita semua. Menyambung yang disampaikan oleh Pak Wijaya, kami sedianya sudah koordinasi dengan Kemendikbudristek dan juga dengan beberapa perwakilan guru untuk menindaklanjuti respon atas surat pengumuman yang dikeluarkan oleh Dirjen GTK atas nama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan Teknologi nomor 1199. Dan tentu PGRI
menyatakan sikap prihatin atas pembatalan 3.043 guru kategori P1, yang mana seharusnya mereka sudah tinggal penempatan, namun justru malah dibatalkan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya selaku Litbang memiliki kepentingan untuk menghimpun data yang akurat, valid, dan kredibel dalam rangka memberikan perimbangan pikiran kepada Kemendikbudristek, kepada Kemenpan RB, dan juga kepada Kementerian Agama, karena mungkin ada beberapa guru madrasah, termasuk kepada pemerintah daerah. Karena itu Bapak Ibu nanti mohon agar aspirasi yang disampaikan bisa mengarah kepada problematika, lalu solusi apa yang Bapak Ibu inginkan. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ada beberapa hal yang memang perlu kami konfirmasi kepada Bapak Ibu terkait dengan status 3.043 guru kategori P1. Sebagaimana yang sudah kita dengar berdasarkan informasi dari Kemendikbudristek, ada yang disebut masa sanggah. Ada yang disebut masa sanggah. Ada yang disebut masa sanggah. Nanti saya mau menggali dari Bapak Ibu sekalian, apakah masa sanggah ini benar ada, lalu Bapak Ibu sekalian. Namun saya juga mendapatkan informasi, masa sanggah ini sebetulnya diterjemahkan sebagai validasi internal oleh Panselnas dan Kemendikbudristek. Jika memang ternyata masa sanggah yang dimaksud oleh Kemendikbudristek tidak benar-benar ada dalam konteks Bapak Ibu yang melakukan proses aktif, maka ini menjadi temuan. Nah, nanti saya minta pendapat dan juga informasi dari Bapak Ibu sekalian mengenai masa sanggah. Yang kedua, tentu Bapak Ibu sekalian mengikuti seleksi dari tahun 2021 kemudian 2022. Ketika mengikuti tes melalui CASN itu kan sudah melalui proses pemberkasan, dan setelah selesai proses pemberkasan dinyatakan valid, Bapak Ibu tes kategori P1, lalu ada pengumuman di dalam aplikasi, tinggal menunggu penempatan. Kami juga berharap Bapak Ibu bisa melampirkan bukti yang menjelaskan sebetulnya Bapak Ibu itu sudah lolos pemberkasan ketika proses awal tes, lalu tinggal ditempatkan berdasarkan pengumuman CASN. Nah, itu yang kedua yang mau kami gali. Yang ketiga, kalau berdasarkan info dari Kemendikbudristek, ada beberapa hal sebetulnya yang menjadi bahan validasi. Antara lain linearitas, kemudian ada beberapa guru yang meninggal, kemudian beberapa guru pensiun, lalu alih profesi. Nah, permasalahan ini dikaitkan dengan adanya optimalisasi 2.000 sekian guru. Nah, ini juga menarik. Optimalisasi 2.000 sekian guru, tapi ternyata yang dibatalkan, yang dianulir 3.000 sekian guru, 3.043 guru. Nah, saya juga mau menggali dari Bapak Ibu sekalian, sebetulnya dalam perspektif Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu betul-betul menemukan atau secara jujur merasakan memang ada persoalan yang belum selesai dalam konteks tidak linier, kemudian beberapa teman kita ada yang alih profesi, lalu meninggal, pensiun, kemudian dapodiknya tidak aktif. Nah, karena kita harus bisa memberikan argumentasi kepada Kemendikbud bahwasanya memang mungkin ada sebagian kecil yang meninggal, mungkin ada dalam 2 tahun terakhir, mungkin ada yang pensiun. Tapi pertanyaannya, apa iya jumlahnya sampai 3.043? Nah, artinya apa? Kalau Bapak Ibu memenuhi persyaratan secara administratif, maka Bapak Ibu sebetulnya layak. Nah, ini yang mau kita sinkronisasi. Kriteria Kemendikbudristek ketika merilis 3.043 nama yang dianggap tidak memenuhi syarat, itu parameternya apa? Lalu kemudian parameter itu nanti kita uji berdasarkan kelengkapan administrasi, syarat-syarat formal yang Bapak Ibu miliki. Dan kami di PGRI tentu menjunjung tinggi asas objektivitas. Apabila Bapak Ibu benar memenuhi syarat, kita akan perjuangkan sampai akhir. Kita akan perjuangkan. Namun jika memang ada Bapak Ibu yang ternyata tidak memenuhi syarat, maka ini juga menjadi permasalahan yang harus kita selesaikan bersama. Sehingga nanti syaratnya dipenuhi dulu, lalu kemudian bisa ikut dalam proses rekrutmen. Namun saya yakin Bapak Ibu ini adalah orang-orang yang memenuhi syarat. Sebab berdasarkan aplikasi CASN, tentu semuanya sudah lolos seleksi administrasi, dan juga tinggal menunggu penempatan. Nah, itu yang kita pahami bersama. Dan kita akan menagih janji Kemendikbudristek yang sedianya akan menempatkan sekitar 65.954 guru honorer yang mengikuti seleksi P3K kategori P1. Nah, yang terakhir Bapak Ibu mungkin melengkapi yang Mas Wijaya sampaikan,
mohon dituliskan daerahnya. Bapak Ibu sudah menulis nama di dalam akun namanya, tapi tolong di rename, dituliskan asal provinsinya, asal daerahnya. Kalau perlu dengan instansi mata pelajaran, agar nanti kami bisa memetakan, bisa menginventarisir identitas Bapak Ibu dari mana asalnya, kategorinya. Dan ini merupakan forum dari PBPGRI, forum silaturahmi, forum aspirasi, dan tentang bagaimana kita mengungkap sebuah kebenaran berdasarkan fakta di lapangan. Mudah-mudahan ini bisa konsisten kita jalankan sehingga nanti pengurus besar PGRI bisa lebih aware terhadap isu-isu yang ada dan juga menjaring persoalan langsung dari pihak guru. Itu pengantar dari saya, Mas Wijaya. Bapak Ibu sekalian nanti silakan to the point, sampaikan persoalannya, lalu kemudian apa yang Bapak Ibu harapkan, lalu apakah Bapak Ibu memang memiliki kekurangan di dalam pemberkasan sehingga sebetulnya Bapak Ibu dinyatakan tidak layak. Sekali lagi nanti dikaitkan dengan apakah Bapak Ibu linier atau tidak, apakah Bapak Ibu melamar di sekolah induknya atau bukan, kemudian sudah memiliki sertifikat pendidik atau belum, berapa lama mengabdi sebagai guru honorer, lalu kemudian pengumuman berdasarkan aplikasi CSN seperti apa, apakah memang sudah dinyatakan lulus berkas lalu tinggal menunggu penempatan, atau sebagian diantaranya sebetulnya tidak ada info penentuan penempatan di dalam aplikasi CSN. Nah, itu Bapak Ibu yang mau kita gali. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bisa memberikan solusi. Nanti aspirasinya akan kita bawa ke Kemendikbudristek. Dan juga di dalam forum ini nanti perwakilan Kemendikbudristek akan hadir. Mungkin juga ada beberapa jurnalis yang akan meliput untuk menggali seperti apa fakta yang terjadi di lapangan. Namun kalau boleh meminta kepada Bapak Ibu, sebaiknya kita membaca Al-Fatihah bagi yang Muslim, lalu bagi umat beragama lain berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Semoga perjuangan kita mendapatkan dukungan dari Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab pada akhirnya manusia melakukan ikhtiar, melakukan tawakal, namun proses akhirnya kembali kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kepada yang Muslim bisa membaca suratul Fatihah, bagi yang beragama lain berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Mari kita berdoa untuk perjuangan para guru honor, terutama dalam konteks kategori P1, agar mereka bisa mendapatkan kesejahteraan yang layak, mendapatkan perlindungan yang layak, mendapatkan peningkatan karir yang layak, mendapatkan penghargaan yang layak, dan juga senantiasa terjaga peningkatan profesi kompetensinya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Orang-orang yang benar. Amin ya rabbal alamin. Baik, silakan saya membantu memandu agar teman-teman bisa menyuarakan aspirasinya. Terima kasih. Ya, baik Bapak dan Ibu. Ya, terima kasih kepada Mas Rian. Ya, baik Bapak dan Ibu, saya sudah share juga Bapak dan Ibu form di chat Zoom. Bapak Ibu bisa mengisi jika ingin lebih detail menyampaikan terkait dengan aduan ataupun hal penyikapan Bapak Ibu terkait dengan proses pembatalan ini. Di sana ada data yang diisikan agar kami bisa betul-betul memberikan pendampingan, ya, dan juga memvalidasi serta memverifikasi Bapak dan Ibu semuanya terkait persoalan yang dialami. Bapak dan Ibu teknisnya hari ini, ya, terima kasih juga di sini ke Mbak Esther, ya, telah hadir dari Kompas, ya, dan beberapa media. Kita dengarkan nanti teknisnya Bapak dan Ibu. Saya minta beberapa perwakilan terlebih dahulu bisa menyampaikan melalui chat room Zoom yang pertama, yang kedua bisa menuliskan melalui form, ya, yang telah saya share di chat Zoom. Yang ketiga, Bapak Ibu boleh raise hand, ya. Nanti saya akan buka Bapak dan Ibu untuk menyampaikan langsung. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu dan mudah-mudahan dari pihak Kemdikbudristek telah hadir di room Zoom ini sehingga bisa juga mencatat beberapa hal yang Bapak Ibu sampaikan. Saya mungkin acak dulu, ya, siapa yang boleh nanti untuk menyampaikan secara langsung.
Boleh raise hand Bapak dan Ibu. Pak Yanto, gimana Pak Yanto? Ini Pak Yanto udah menyampaikan langsung. Ya, silakan Pak Yanto terlebih dahulu. Mungkin saya kasih silakan di-unmute Pak Yanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Kebetulan saya ini dari Garut, Pak, dari SMA Negeri 28 Garut. Ya. Saya cukup mengabdi lebih dari 14 tahun, Pak, di SMA Negeri 28 Garut. Kemarin saya ikut formasi PKWU, ya, ikutnya di SMA 7 Garut, Pak. Kebetulan kuota untuk di SMA 28 Garut tidak terbuka. Saya jurusan biologi. Biologi itu di Garut cuma hanya ada satu formasi, ya. Jadi saya ikut ke PKWU, ya. Kebetulan saya lulus di P1-nya di PKWU. Kebetulan juga di SMA saya tidak ada PNS dan tidak ada P3K khusus untuk PKWU, Pak. Kebetulan kemarin juga saya mendapat penempatan, ya. Namun ternyata kemarin ada pembatalan. Itu juga menurut sampai saat saya merasa sangat terpukul, Pak. Aduh. Saya sangat terpukul sama keluarga, sama orang tua sudah tahu semuanya anak saya, Pak. Jadi saya sangat cukup menyiksa lah, Pak. Aduh. Ya, tidak bisa apa-apa lah. Masih sangat terpukul, Pak. Itu saja mungkin, Pak. Saya mohon bantuan bagaimana solusinya ke depan untuk saya agar ada titik temu yang baik lah, Pak. Itu saja mungkin, Pak. Maaf, Pak, ini agak grogi, aduh saya. Nggak kuat berkata-kata. Ya, baik, terima kasih Pak Yanto. Mungkin sebelum ini saya ingin Pak Yanto tadi kan kualifikasi akademisnya biologi ya? Iya, ya, Pak. Ya, terus mengambil PKWU ya berdasarkan ini linearitas kualifikasi kan linear ya. Dan di tempat bertugas itu tidak ada ini ya, tidak ada guru yang lain. Tidak ada formasi, ya. Tidak ada formasi. Tuh, terus tidak ada peserta lain yang ini di satuan pendidikan. Terus jamnya kosong nggak? Kosong, Pak. Kebetulan kan sekolah saya sekolah masih agak baru, Pak, ya. SMA 28 Garut itu agak baru, jadi sekitar tahun 2006 lah mulainya. Saya sudah mulai langsung di SMA langsung ngajar karena kekurangan guru juga waktu itu, ya. Sampai saat ini saya sudah lebih dari 14 tahun. Sambil kuliah saya ngajar juga, Pak. Jadi cukup lama. Malahan yang lulus itu kemarin anak didik saya banyak yang lulus dari yang angkatan 2016 ke sini banyak. Justru saya yang sudah lama, ya itu tertinggal. Jadi proses karena pemberkasan, ya bentar Pak Yanto. Proses pemberkasan ketika ini di SSCSN lolos ya? Lolos, Pak. Lolos ya. Sampai resume, Pak. Sampai resume, Pak. Sampai resume. Ya. Oke, baik. Terima kasih ya Pak Yanto sudah kami catat. Ya, dari Garut ya. Oke, berikutnya kita dari nih yang boleh sambil yang sudah siap Bapak Ibu menyampaikan boleh langsung buka videonya ya. Raise hand. Ya, Pak. Boleh nggak? Maaf, dari SMK Karyaguna. Bentar, saya cek dulu ya. Bentar, maaf. Ada masalah dulu, bentar. Oke, bentar. Sama sih. Ya, Mas Fian, ya, Mas Wijaya, nanti Bapak Ibu tolong berikan statement yang memang meyakinkan jika memang Bapak Ibu sebetulnya layak secara persyaratan untuk ditempatkan sebagai P1 ya. Maka kami minta statement itu. Jika memang ada masalah artinya Bapak Ibu memang layak untuk ditempatkan sebagai P1. Jika memang ada kendala, mohon disampaikan juga secara terbuka kendalanya sehingga membuat Bapak Ibu sepertinya gagal memenuhi kriteria tadi. Seperti itu Mas Wijaya. Makasih. Iya, baik itu ya titik tekannya. Dan di POM juga sudah lengkap Bapak dan Ibu. Silakan, maaf Ibu siapa, saya belum kecek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar dulu. Saya sama Pak, Bu Yuli. Ya, boleh. Oh, bentar dulu ya. Bentar. Silakan Bu Yulia. Oke, yang pertama terima kasih kesempatannya Pak. Saya termasuk guru bahasa Inggris di DKI Jakarta, yaitu tepatnya Jakarta Selatan 2. Kemudian saya kemarin dinyatakan pada saat di aplikasi itu penempatan saya mendapatkan penempatan.
Dan kemudian runtutan yang sama-sama kita terima 3.043 3.000 sekian itu gagal penempatan. Oke, kita terima dengan alasan padahal yang pertama dijelaskan ketika P1 tidak mendapatkan penempatan, P2 dan P3 akan masuk plot. Ya itu ya Pak ya, rentetan dari awal. Oke, kita terima itu. Tetapi kemudian di saat kemarin pengumuman tidak mendapatkan penempatan, yang menjadi pertanyaan saya sendiri, mungkin teman-teman juga, saya mencoba mewakili. Yang pertama, alasan kami tidak mendapatkan penempatan, pertama di saat kita chat grup itu adalah karena dinaikannya guru honorer KKI atau K2 dinaikkan atau menggantikan kita yang guru penempatan P1. Pertama statement yang muncul itu. Yang kedua, di saat diberikan layanan telepon, kemudian ada salah satu yang menelpon, Bapak apa itu saya lupa, menelpon dan dijawab oleh pihak Panselnas, mengatakan bahwa ketika memang pembatalan ini setelah verifikasi, maka guru yang mendapatkan penempatan sebelumnya dinyatakan tidak mendapatkan penempatan setelah masa sanggah. Kemudian muncul dong pertanyaan, kapan ya Pak guru tersebut memberikan masa sanggah? Kemudian dijawab oleh Panselnas, oh tidak guru yang memberikan masa sanggah, tetapi pihak Panselnas memverifikasi masa sanggah tersebut. Jadi kami jadi masih bingung, kok pihak Panselnas memberikan sanggahan, sementara guru yang tidak mengajukan dia tidak lolos menjadi P1, tidak menyanggah, karena di aplikasi kami, selama masa tunggu yang diberikan oleh Kemendikbud itu, kami tidak bisa membuka aplikasi SSCN tersebut. Itu statement yang pertama. Kemudian masa sanggah itu muncul dari mana? Apakah memang berhak Panselnas memberikan masa sanggah terkait nama-nama kami yang guru? Dan yang ketiga pertanyaannya adalah, ketika yang kemarin kita diundur tanggal 2 dan tanggal 3 itu adalah pengumuman P3K akan diumumkan. Ternyata diundur sampai tanggal 10. Dan sebelum tanggal 10 akan diadakan demo besar-besaran. Ceritanya ada di grup ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi dibatalkan karena Ibu Nunuk bilang tidak usah ada demo karena kami lagi menyiapkan untuk teman-teman yang tidak mendapatkan penempatan dari sekian ribu seluruh Indonesia akan mendapatkan penempatan. Tetapi hasil yang kami terima malah bertolak belakang. Dari sekian ribu yang dijanjikan akan mendapatkan penempatan, malah hasil yang kami dapat adalah yang kami mendapatkan penempatan, tidak mendapatkan penempatan, bahkan dibatalkan. Kemudian pertanyaan berikutnya yang muncul adalah, apakah kami benar-benar batal? Panselnas langsung menjawab, oh iya, setelah dibatalkan berarti Bapak Ibu yang dibatalkan harus mengikuti ujian ulang nanti di awal April. Jadi percuma dong kami mengikuti pengujian pertama ketika kami akan mengikuti ujian lagi. Itu ada bukti voice note-nya ada di grup chat grup Bapak Ibu. Gitu Bapak Sumardiansa. Jadi kami jadi semakin terpukul ketika kami yang tidak lulus bukannya masuk ke klub yang dijanjikan seperti sebelumnya, seperti pihak P2 dan P3, tetapi malah kami harus mengikuti ujian awal. Seperti kami belum pernah mengikuti sama sekali. Jadi rata-rata kami, termasuk saya sendiri terpukulnya di sana. Kok bisa? Kami yang telah mengikuti ujian, pemberkasan dari awal, kompetitor dengan guru yang lain, kemudian mengikuti ujian dan dinyatakan lulus serta mendapatkan penempatan, malah dibatalkan begitu saja dengan alasan verifikasi data. Itu kami tidak bisa terima. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian satu lagi yang saya berikan informasi adalah kami juga sudah beberapa guru, mungkin ada yang mencari info kepada penempatan sebelumnya ada nggak ya guru, contohnya di SMK berapa gitu. Kemudian gurunya ternyata kosong. Dan sementara fakta di lapangan dinyatakan bahwa kuota tersebut tidak ada. Sementara banyak dari SMK negeri ataupun SMA negeri menyatakan untuk kuota itu sangat kosong. Saya sampai sekarang masih ditelepon oleh beberapa guru untuk saya ditarik ke sana. Sementara saya bilang, saya mohon nunggu dulu untuk P3K-nya, minta kejelasan. Begitu Bapak.
Mohon keterangannya, mohon bantuannya gimana cara kita menyelesaikan masalah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap. Ya, saya hanya mau aja. Artinya ketika Bapak Ibu sudah diumumkan diterima melalui aplikasi CASN ya atau SSCN, Ya. kemudian tiba-tiba dibatalkan, yang disebut masa sanggah itu tidak ada ya, karena Bapak Ibu tidak secara aktif melakukan proses sanggah itu. Saya jelaskan ya Bapak, masa kami menunggu sampai masa pengumuman itu, SSCN apapun aplikasinya tidak bisa dibuka. Baik. Kami selalu ngecek juga, kemudian Bapak Ibu tidak pernah tidak sama sekali memberikan penyanggahan ya, karena tidak diumumkan. Tidak sama sekali. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Yuli. Ada yang sampaikan? Terus sudah dicek belum antara nomor peserta Bu Yulia ya yang ada di lampiran terus dengan penempatan yang dibatalkan sudah sesuai? Kalau saya belum saya cek jujur Pak, nggak kuat ngeceknya lagi Pak, udah gemetaran tangan. Oh gitu. Tapi ada dari chat grup Pak, mohon maaf, ada dari chat grup yang saya cek, yang saya baca itu antara nama dengan nomor itu tidak sesuai. Ada beberapa guru yang menyampaikan, tapi kalau saya sendiri belum saya cek, karena saya masih ibarat kata kalau anak sekarang itu kena mental Pak saya. Oh, kena mental. Oke, baik. Baik, terima kasih Bu Yulia ya. Yang lainnya, maaf, dari mungkin kalau bisa dari Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur, silakan. Pak Teguh dari mana Pak Teguh? Ntar saya lihat dulu ya dari. Boleh yang Raisen? Oke, dari Makassar. Ini Makassar. Oke, silakan. Baik. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Ya. Ya, alhamdulillah. Yang pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada PEKSI PB PGRI yang telah membuka kesempatan untuk berdiskusi bersama teman-teman se-Indonesia dalam kegiatan ini, melihat masa depan teman-teman pejuang honor yang ingin semua diangkat menjadi P3K. Satu aspirasi dari kami, saya perkenalkan Muhammad Fauzan dari Kota Makassar. Saya guru di SMK Negeri 1 Makassar. Menjadi ditunjuk sebagai ketua forum guru honor di Kota Makassar. Banyak aspirasi yang saya dapat dari teman-teman. Saya bersyukur adanya forum ini. Disinilah tempat kita menyampaikan dan semoga aspirasi-aspirasi se-Indonesia ini akan diperjuangkan di pusat. Ada beberapa hal yang ingin saya mau sampaikan. Yang pertama terkait tentang mekanisme. Ini mekanisme P1, P2, P3, dan P umum. Di mana kita ketahui bersama bahwa P1 adalah posisi yang paling prioritas. Tinggal mendapatkan penempatan. Beda dengan posisi P2, P3, dan P umum. P1 yang punya prioritas untuk tinggal dapat penempatan. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah kita dengarkan berita yang kurang menyenangkan bagi pelamar P1 bahwa keluarnya pengumuman dibatalkan penempatan beberapa teman-teman. Ada sekitar 3.000 se-Indonesia yang tadinya sudah berjuang, doa yang kita lakukan bersama agar sisa mendapatkan penempatan. Tapi pengumuman itu keluar, membuat betul yang disampaikan tadi dengan Ibu, mental kita semua yang menjadi lemah akibat pengumuman itu. Ada beberapa aspirasi teman-teman dari Kota Makassar, Pak. Yang pertama, meminta transparansi dari hasil masa sanggah itu. Apa mekanisme yang sehingga dasar apa yang diambil sehingga kami yang mulai proses P1 ini digugurkan atau dibatalkan. Masa sanggah ini yang kami tidak tahu.
transparansi dari penyeleksian P3K ini yang tidak begitu kelihatan, sehingga teman-teman mempertanyakan apa yang menjadi barometer kebatalan kami semua. Ada beberapa teman-teman yang lulus. Tadi disampaikan oleh yang pertama tadi bahwa yang lebih senior masih menunggu penempatan, sehingga peserta didik ini lucu juga kita mendengarkan, tapi persoalan rezeki Tuhan yang atur. Siswa yang dia ajarkan lebih duluan lolos P3K Bisa ya, dibandingkan izin guru. biar yang lain nanti kebagian bisa poin-poinnya aja langsung disampaikan biar kami catat. Silakan. Kemudian yang pertama tadi transparansi dari mekanisme masa sangga itu. Yang kedua, penempatan P1 ini apa ketika digugurkan, apa yang menjadi tindak lanjut selanjutnya? Apakah turun menjadi P2, P3, ataukah mengikuti pendaftaran ulang, ataukah tinggal menunggu lagi penempatan? Artinya prioritas P1 ini tidak ada gunanya kalau hal itu yang terjadi. Yang tadinya kita berharap bahwa P1 ini tinggal tunggu penempatan, tapi akhirnya harus mengikuti lagi seleksi, atau mengikuti lagi bersama dengan P2, P3 yang begitu banyak pesertanya yang akan masuk di kategori itu. Terus yang ketiga, yang saya mau tanyakan terkait tentang harapan. Ini harapan kami ini dari Makassar, khususnya KTI kawasan Timur Indonesia juga mewakili, yang kurang informasi begitu banyak masuk sampai di sini. Seandainya dekat dengan ibu kota provinsi, maka kita rame-rame akan bergerak ke sana. Harapan kami P1 ini menolak untuk adanya surat edaran pembatalan. Tetap diperjuangkan teman-teman semua yang khususnya P1 agar bisa masuk dan menerima penempatan. Itu saja Pak, terima kasih. Billahi fi sablak wastabul khairat. Saya dari Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah kami catat ya Bapak dan Ibu. Di sini juga mudah-mudahan Mas Andika udah hadir biar juga mencatat ya apa yang disampaikan. Kami menggali terlebih dahulu. Berikutnya kan dari ini dari Banyuwangi, Bu Dini, silakan Bu Dini. Dari Banyuwangi dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, terima kasih banyak Bapak Wijaya, juga Bapak Sumardiansah. Begini, kalau untuk saya sendiri, saya adalah seorang guru SMP Negeri 2 Pesanggaran yang ada di Banyuwangi. Dan saya pada informasi sebelum informasi pembatalan, saya termasuk bagian dari salah satu P1 penempatan. Yang mana dalam SMP saya itu ada formasi untuk guru bahasa Inggris. Jadi cukup mengagetkan kami semua secara otomatis bahwasanya pembatalan ini kami juga butuh alasan yang tepat seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Yulia, bahwasannya memang kami juga butuh transparansi di sini gitu loh. Kalau misalkan memang alasannya itu salah satunya adalah itu terkait sanggahan dari sesama P1, kapan masa sanggah itu dilakukan gitu oleh sama-sama P1 yang tidak mendapatkan penempatan. Ini yang seperti itu. Yang jelas permasalahannya yang ingin kami katakan, kalau misalkan memang kami tidak mendapatkan penempatan, apa solusinya gitu untuk kemudian kami ini mau dikemanakan, intinya seperti itu gitu. Kami hanya butuh itu saja, karena sampai detik ini secara otomatis kami masih bertanya-tanya gitu. Ketika kami menunggu pengumuman sampai pada tanggal 10 Maret yang dijanjikan, kenapa justru ketika mendekati waktu tanggal 10 Maret kami harus menghadapi kenyataan yang sangat pahit ini gitu. Secara otomatis hati kami sangat teriris gitu. Yang jelas kami butuh kejelasan aja gitu. Bagaimanakah nasib kami setelah ini gitu? Apa solusinya? Gitu. Terima kasih Bapak. Oke, baik. Terima kasih Bu Dini ya dari Banyuwangi ya. Ya. Berikutnya ini dari kita simak dulu dari Bu Rizka, silakan unmute Bu Rizka. Suaranya kayaknya nggak perlu pakai headset deh, langsung aja.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu semua, saya Rizka Dwi Kania dari Kabupaten Bandung. Induk saya di swasta, tepatnya di SMA PGRI 31 Pangalengan. Awalnya saya mendapatkan penempatan dari SSC-ASN itu, kemudian di pengumuman seleksi administrasi saya dinyatakan lulus. Adapun yang menjadi pengaduan saya pada saat ini adalah ijazah dan serdik saya itu linear. Kemudian skor seleksi saya di tahun 2021 itu tinggi. Ada beberapa dari Mapel Seni Budaya yang di bawah saya skornya. Kemudian tapi mereka yang lolos begitu Pak. Kemudian TMT saya pun di tahun 2014 gitu. Apakah yang jadi penyebab pembatalan ini karena induk saya swasta ataukah karena ya penyebab pembatalan ini saya dari Kabupaten Bandung melamarnya itu di Tasik karena yang sesama seni budaya juga yang dari Tasik ini imbasnya mengalami pembatalan gitu Pak. Yang kedua ini jadi dari satu Jawa Barat ini hanya saya dan rekan saya yang sama-sama melamar di Tasik yang mengalami pembatalan. Gitu Pak. Jadi kalau dari segi administrasi saya berani mengadukan ijazah serta serdik saya yang sudah linear gitu. Dan saya merasakan tidak ada transparansi mengenai masa sanggah yang disampaikan pada saat ini Pak gitu. Iya. Ini itu saja Pak yang menjadi kendala di saya. Baik. Terima kasih Bu Rizka ya sudah kami ini. Berikutnya mau kita simak dulu dari Pak Andika. Udah belum? Coba Mas Rian, Pak Andika. Biar silakan. Ya, belum datang ya. Pak Andika. Saya Pak. Oh ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa di ini ya. Ntar saya videonya bisa dibuka Pak Andika. Oh ini Pak Andika GTK ya sudah hadir. Bukan Pak. Oh bukan. Bukan. Oke. Ini Pak Andika yang sedang galau Pak. Kalau Pak Andika yang dari GTK dia sedang tersenyum-senyum. Baik. Ya silakan Pak Andika. PGRI, inilah fungsinya daripada PGRI sebagai lembaga kita untuk terus menyuarakan aspirasi kita. Saya tipikal orang yang tidak bisa narasi Pak, tapi saya harus to the point dalam masalah ini. Saya guru bahasa Inggris, bahasa Inggris P1 Pak. Saya selalu mengikuti laman SSCAN saya. Dari mulai awal sampai sekarang pembatalan. Pertama, saya tidak lolos penempatan. Saya menunggu 1 tahun. Setelah itu, saya mendaftarkan kembali, Pak, dengan bidang studi yang sama, sekolah yang sama, dapodik sama, ijazah sama, dan lain-lain yang sama. Dan saya lulus PG. Ketika saya di SSCN, saya pantau juga, Pak. Saya pantau bahwasannya saya tidak ada masalah. Pertama yang muncul di SSCN adalah saya lulus PG1, lulus pemberkasan, dan mendapatkan penempatan. Penempatan akan disampaikan nanti pada waktu pengumuman nama sekolahnya. Itu adalah sebuah kebahagiaan sama saya. Artinya P1 penempatan tinggal mendapatkan nama sekolah, Pak. Semua yang ada di sini pasti seperti itu. Tapi nyatanya di dalam surat keputusan yang kemarin ada di SSCN, dengan gampangnya seorang dirjen, GTK, profesor, doktor, ya, di dalam isi surat itu menyatakan bahwa ada kesalahan penginputan, ada kesalahan linearitas, ada prankingan. Mengapa kami dibohongi oleh seorang yang memang pintar? Apakah kami cuma guru SD, guru SMP? Kami bisa menerima seperti itu saja. Profesor, doktor, di belakangnya MPD,
Di situ dia menerangkan bahwa ada kesalahan penulisan, ada kesalahan linearitas, sehingga kami yang dikorbankan. Kalau misalnya Bu Nunuk bertanggung jawab terhadap ini, Bu Nunuk harus mengundurkan diri, Pak, karena dia telah melakukan kesalahan. Itu kan sebenarnya seperti itu. Mengapa kami yang harus dikorbankan? Bu Nunuk adalah seorang pejabat tinggi negara melakukan kesalahan yang merugikan kami. Seharusnya Bu Nunuk yang mengundurkan diri dari Dirjen GTK. Karena di situ jelas di surat itu bahwa ada kesalahan dalam penulisan bla 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 bla. Yang salah dia, mengapa kami yang dikorbankan? Kira-kira seperti itu, Pak, ya. Jadi saya memohon nanti pada baru audiensi ke GTK, ya kan, mohon batalkan surat itu karena kesalahan bukan pada kami. Kesalahan pada kalian yang tidak bisa bekerja dengan baik. Ya kan, kami yang dirugikan. Dengan enaknya kalian mengeluarkan sebuah surat di mana surat itu mengatakan bahwa ada kesalahan yang dilakukan oleh pekerjaannya dalam tanda kutip. Saya mohon, Pak, itu saja dari saya, Pak. Jadi intinya saya tidak pernah melakukan kesalahan. Saya linier. Saya lulus PG. Dan di situ tertera bahwa saya adalah lulus penempatan. Tapi nyatanya saya dikorbankan, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Bang Andika, ya, Mas Andika. Berikutnya dari Malingping, Banten, ya. Silakan Bu Karditya, ya. Silakan di-unmute. Ini dari Banten, silakan. Biar kita cek dulu sebaran wilayahnya, keterwakilan jenjang, gitu. Silakan. Baik, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf di sini berisik, Bapak. Saya sedang di dinding, Pak. Ya, silakan. Saya dengan kawan-kawan dari BKD itu dari Provinsi Banten itu sedang di BKD tadi itu, terus sekarang berhenti di dinding, Bapak. Jadi saya juga tidak bisa bernarasi panjang, Bapak. Saya bukan tipe orang yang bisa bercerita panjang, tapi di sini saya ingin mengadu nasib-nasib kami. Silakan, Bu. Suaranya Bu hilang, Kaditya. Pak. Maaf. Iya. Ya, silakan, suaranya hilang. Lanjutkan. Silakan, Bu Kaditya. Sinyal kayaknya, Pak. Maaf. Oh. Oke. Bu Kaditya. Oke, Pak Taufik DKI, ya. Ntar, Bu Kaditya, Pak Taufik saya cari sebadu yang lain, ya. Mohon maaf, ntar. Yang lain dulu kita cari dari Jawa Tengah nih, Pak PKWU. Dari Lampung dulu nih, dari Lampung silakan Bu Lilis, silakan Bu Lilis di unmute. Iya, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lili Setiawati dari Lampung. Saya mengajar di SMA Negeri 2 Negeri Agung Waikanan. Saya guru ekonomi. Kebetulan di sekolahan saya tidak ada guru PNS-nya. Guru PNS-nya hanya satu, itu saja bahasa Indonesia. Saya honor 13 tahun, Bapak. Pada tahap pertama P3K saya lolos PG tapi tidak mendapatkan informasi. Tahap kedua juga saya lolos PG, tidak mendapat formasi karena sekolah saya tidak buka formasi. Kebetulan tahap 3 ini saya mendapat pengumuman penempatan lokasi. Selamat Anda mendapatkan penempatan. Dan alhamdulillah sekolah saya buka formasi guru mapel ekonomi. Selanjutnya saya mengisi berkas dan alhamdulillah selamat Anda lolos seleksi berkas. Saya menunggu pengumuman itu yang awalnya dijadwalkan tanggal 2 itu diundur, dan kemudian saya tunggu lagi pada akhir bulan Februari itu mendapat pengumuman lagi bahwa akan diumumkan di tanggal 10 Maret. Saya tunggu pada tanggal 2 Maret ini saya mendapat pengumuman pembatalan. Itu sangat sakit sekali, Pak. Dan saya itu ya linier, tidak ada masalah. Di akun saya juga tidak ada namanya sanggah-sanggah, tidak ada. Dari awal ada penempatan langsung isi berkas, kemudian lolos seleksi berkas, tidak ada masalah. Dan akhir
akhirnya saya tunggu pengumuman yang sangat mendalam, tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Mungkin Bapak Ibu semua merasakan yang saya rasakan. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Lilis ya sudah kami ini. Berikutnya nih dari Pak Yuniarto dulu. Saya mempunyai bukti semuanya. Oh silakan. Itu Bapak Ibu bisa sampaikan dokumen atau yang memperkuat argumentasi aduan Bapak Ibu di POM yang di-share di chat room ya. Screenshot, ya. Sudah silakan. Screenshot semuanya hasil. Silakan sampaikan di POM ya Bapak dan Ibu. Saya sudah chat di linknya di chat room. Sudah. Ya silakan. Sudah saya kirimkan di Google. Baik, terima kasih. Berikutnya ini Pak Yunianto. Setelah Pak Yunianto, Pak David nih dari Sumut nanti ya. Silakan Pak Yunianto, unmute ya. Mas Wijaya, Ibu Ketum sedang bersiap masuk, nanti mohon dipantau ya. Oh baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Ya, selamat siang, Pak Sumardiansah dan Pak Wijaya. Mungkin tadi pertanyaan Pak Sumardiansah, apakah kami ini layak? Saya bilang dari tadi argumen teman-teman semua yang tiba-tiba mendapatkan berita yang sangat duka gitu kan ya. Saya kira kami di sini layak, Pak. Saya juga di sini mengikuti semua prosedur dengan semestinya gitu kan ya. Mengikuti tahap 1, tahap 2 dan akhirnya mendapatkan penempatan yang kami tunggu-tunggu ya. Semua pasti menunggu tanggal 2 Februari itu dan ternyata diundur sampai 10 Maret. Itu kami tunggu dengan harapan kita ditempatkan di mana ini gitu kan ya. Ternyata bukannya berita bahagia tapi ternyata berita duka ya. Saya dapatkan berita itu tanggal 6 kemarin, teman-teman memberikan support. Apa sih, kenapa ada masalah apa saya juga nggak tahu. Tadi semua sepakat tidak ada yang disanggah. Saya juga tidak merasakan saya disanggah, tidak. Saya mengajar itu, Pak, dari 2012, Pak. Saya ngajar dari 2012, dan saya linear, Pak. Linear, walaupun di sini saya guru SMP, dan saya di Cianjur, Pak ya. Oh, Cianjur. Saya Cianjur. Saya guru SMP di SMP Negeri 3 Cipanas perbatasan Bogor dan saya itu ijazah saya itu PKN ya. Namun memang ketika saya mendaftar ini PKN tidak dibuka formasinya, tapi secara sistem sudah linear ke SD, Pak. Ya, linear ke SD. Nah, saya mengikuti P1, P2, alhamdulillah. Kalau perankingan saya menyatakan saya pantas gitu kan, Pak. Karena nilai juga kan saya dibuktikan dengan P1 itu. Yang saya sesali itu setelah saya menunggu lama, kami diberikan berita yang sangat, ya tadi banyak yang bilang menyayat, sakit ya. Karena kita ini sudah diberikan harapan bahwa kita sudah dijamin, tinggal menunggu penempatan tanggal 10, tapi jatuhnya luar biasa ini. Ya secara mental, secara pemikiran juga saya ya Allah gitu kan ya, apa ini yang salah gitu kan ya. Makanya dengan adanya forum ini saya mohon semua guru-guru di sini, saya tadi mendengarkan ya pasti layak, Pak. Tolong perjuangkan kami, Pak. Perjuangkan kami yang ada di sini. Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, baik terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yunianto ya, sama-sama dari Cianjur. Saya juga dari Cianjur. Oke, berikutnya siap Pak David nih dari Sumut. Silakan di unmute Pak David. Silakan di unmute. Di unmute udah Pak David, silakan. Belum, silakan di unmute dulu Pak David audionya. Dari Asahan, Sumatera Utara, Pak David ini banyakan ya rombongan kayaknya. Silakan Pak David di unmute dulu. Ya, Mas Wijaya, memang betul jika memang terbukti
surat pengumuman itu ternyata banyak kesalahannya, maka memang kita dorong untuk dibatalkan ya melalui PGRI. Ya. Iya. Dibatalin dong, Pak. Iya, Bu Nina silakan dibuka videonya sambil Pak David di unmute dulu. Udah bisa Pak David, silakan. Audionya dinyalakan dulu Pak David. Di unmute. Dari host mungkin Mas Wijaya dibantu di unmute ya dari host. Udah. Bisa. Udah saya bukakan. Ini ibu ini sudah bergabung Mas Wijaya. Bu Ketum selamat bergabung. Sedang di perjalanan nih dari Sukabumi. Thank you. Mendadak diminta untuk hadir menyapa teman-teman sekalian. Baik Bapak dan Ibu, sambil kita dengarkan dulu dari Ibu Ketua Umum, Bu Unifah. Beliau sedang bertugas di Kota Sukabumi dan beliau akan sedikit menyampaikan ya dan mendengarkan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Kepada Ibu Ketua Umum, disilakan Bu Ketum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Wijaya, Pak Sumardiansyah atas inisiatifnya. Saya tahunya kemarin sore dan semua teman-teman ya supaya tahu nih para honorer kaget dan shock dengan surat ini dan langsung saya dihubungi Pak Mudi. Dan tadi pagi saya jam 3 pagi berangkat ke Sukabumi. Jam 3 lebih 4 menit saya mengirim WA ke Pak Menpan dan Pak Mendikbudristek Dikti dan mempersoalkan terhadap surat edaran tersebut. Itu bagi PGRI ya, saya belum tahu nanti, saya nggak lama-lama biar Pak Wijaya dan Pak Sumardiansyah yang menghimpun masukannya. Bagi PGRI ini melanggar rasa keadilan dan kepastian hukum kawan-kawan yang berhak untuk mendapatkan haknya sebagai yang sudah lulus P1. Pelamar prioritas 1 ya. Pelamar prioritas 1. Dan saya WA WhatsApp saya WhatsApp aduh, kenapa pada berani-berani yang melanggar aturan? Saya mengirim WA ke Pak Menpan dan Menpan bersedia untuk beraudiensi. Jadi kami nyatakan menolak dan kami sudah membuat surat kepada Pak Menpan hari ini dan sudah dijawab. Itu sekaligus teman-teman itu honorer itu mengerti lah. Kalau sudah kayak begini tuh yang di depan tuh pasti PGRI. Soal bagaimana urusan belakang, tapi kami selalu berusaha untuk melindungi dan mengamankan. Itu udah kewajiban kami. Gitu. Jadi walaupun kadang-kadang honorer juga suka keterlaluan sama ibunya ini yang jatuh bangun memikirkan kalian. Tapi hari ini kita sepakat deh, apa aja yang jadi masalah, kenapa sampai dibatalkan, itu tolong dihimpun soal Mas Sumardiansyah dan Mas Wijaya. Gak usah dengan ribut-ribut dulu, kita coba melakukan langkah-langkah ya, dan kita mohon untuk dibatalkan itu. Ya, oke, gitu aja. Saya di jalan belum tidur dari kemarin dari Semarang. Sekarang jam 3 pergi ke Sukabumi. Ketinggalan semua satu tas, itu tas saya yang penting-penting. Tapi yang paling penting adalah terima kasih buat Mas Wijaya dan Pak Sumardiansyah. Apa saja saya mau, sambil saya tutup saya ingin mendengar. Dan saya lagi WA dulu ke sana kemari ya untuk mencoba mempertanyakan hal ini, kenapa ini terjadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ketua Umum. Ya, di tengah-tengah aktivitas menjalankan tugasnya, beliau masih menyapa kita dan beliau, Bapak dan Ibu, perjuangan beliau mengawal bagaimana penuntasan agar semua guru honorer seluruh Indonesia itu harkat martabatnya itu terlindungi dan bahkan semakin sejahtera itu sejak beliau masih di Kemdikbud, dan jejak dokumen dan lain sebagainya itu jelas sekali. Saya menjadi salah satu saksi bagaimana beliau memperjuangkan kita semua ya, dan inilah yang harus kita syukuri meskipun beliau memang tidak selalu ingin gembar-gembor atau dipublikasikan, tetapi jejak rekam jejak dokumen itu ada. Bapak Ibu bisa lihat
baik itu ketika disampaikan melalui Komisi 10, ketika proses pembahasan lainnya itu tercatat lengkap. Terima kasih sekali lagi Bu Ketua Umum ya. Mungkin izin melanjutkan Bu Ketum ya. Iya silakan, saya lagi komunikasi dengan Kemenpan ya. Ya, jadi silakan. insya Allah kita akan pergi ke Kemenpan ya untuk mempertanyakan kalau bisa ini untuk membatalkan. Jadi silakan, terima kasih. Nanti saya minta dihimpun aja Pak Wijaya dan Pak Pak Sumardiansah yang tulisannya bagus. Baik. Jangan gampang-gampang serbu. Nanti kalau nggak boleh kemudian di drop sedih. Ibu tuh kan nggak mau satupun kalau yang sudah menjadi haknya dibatalkan tuh ibu nggak mau. Mengapa ibu nggak mau keras-keras? Karena ibu cuma mikirin kalian. Kalau ibu sendiri udah nggak usah dipikir, bodoh amat kalau ibu udah tua juga, udah profesor, udah pirsape, nggak ada yang mikirin, tapi ibu mikirin kalian. Kalau sampai kalian. Terima kasih banyak Ibu. Iya. Jadi itu ya, oke ya. Saya siap Ibu. Ya. Saya dengar tapi saya tutup. Ya baik, terima kasih Bu Ketum. Ya baik Bapak dan Ibu, izin saya lanjutkan ya. Oke, ini Pak Teguh dulu, silakan Pak Teguh. Bisa, oke, Pak Teguh di-unmute ya, silakan. Sambil saya pilih nanti yang tetap kita rekap semua Bapak dan Ibu ya. Siapa? Ya, silakan Pak Teguh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak kesempatannya. Perkenalkan dulu. Kami nama Teguh Yulianto dari SMK Negeri Jatirogo, Kabupaten Tuban, Jawa Timur, Pak. Ya, silakan. Selama ini banyak permasalahan-permasalahan yang sering timbul di kementerian berkenaan dengan pengumuman, Pak. Setelah adanya pengumuman penempatan, harapan kami sebenarnya sangat besar. Tapi segampang itukah dari pihak kementerian membatalkan hanya karena ada sanggahan. Sanggahan dari P1. Saya sendiri bertanya-tanya Pak, apakah sanggahan itu sudah terjadwal atau belum? Maksudnya terjadwal secara resmi atau belum? Karena dari kami tidak melihat adanya jadwal sanggahan. Nah, tahu-tahu dibatalkan. Padahal informasi yang saya terima ketika ada pengunduran pengumuman itu katanya akan memaksimalkan kuota. Artinya kalau memaksimalkan kuota harusnya menambah, bukan malah mengurangi. Nah, di sini kenyataannya malah mengurangi Bapak. Jadi kami yang dulunya sudah mendapatkan penempatan sekitar 3.000 sekian teman-teman itu malah tidak mendapatkan kuota lagi sekarang. Nah itu. Sebentar, Bapak ini siapa namanya? Mas Wijaya. Pak Teguh Bu, Bu Ketum. Ya. Pak Teguh Yulianto. Nanti 1-2 orang nanti akan saya ajak. Ya pilih yang ngomongnya bagus, gak emosional, yang mudah. Kalau suatu saat saya membutuhkan mereka, kan kita nggak tahu kapan diterimanya. Itu tolong 1-2 orang ya, satu laki-laki. Baik, Bu Ketum. Tapi ngomongnya yang nggak emosional ya. Siap ya. Ibu, baik. Ya terima kasih. Silakan Pak Teguh. Oke, lanjut Pak. Ya silakan. Nah dari pengumuman yang diundur tadi, saya ulangi lagi Pak. Dari pengumuman yang diundur itu yang saya dengar kan katanya akan menambah kuota, memaksimalkan kuota. Tapi kenyataannya malah mengurangi. Karena dari kuota yang ditambah dengan kuota yang tidak mendapatkan penempatan seperti kami dan teman-teman ini malah lebih besar jumlahnya. Gitu. Nah, saya sendiri bingung. Terus kami ini tidak mendapatkan tempat itu karena apa? Alasannya apa? Apa karena sanggahan itu? Sanggahan yang bagaimana? Yang hingga bisa membatalkan kami. Ya, dari mendapatkan penempatan menjadi tidak mendapatkan penempatan. Padahal kami itu sebenarnya dari mapelnya sudah linier. Dari formasi di sekolah kami juga ada 3 Pak. Kami dari guru bahasa Inggris Pak.
Di sekolah kami ada 3 formasi. Kebetulan di sekolah kami ada 2 guru yang P1. Ya, teman saya sudah dapat, Pak, tapi saya enggak. Padahal hanya 2 butuh 3 formasi. Artinya saya yang di guru induk itu harusnya kan mendapatkan jatah. Kan di awal itu guru induk yang diutamakan. Sepertinya kan gitu, Pak, aturannya dari awal. Kita mengutamakan guru induk. Tapi mengapa guru induk bisa tergeser hanya karena sanggahan? Kalau kementerian mau menuntaskan masalah di honorer, artinya kalau seperti ini bukan malah menuntaskan, tapi malah menambah masalah. Karena guru-guru induk yang tergeser, ini nanti mau dikemanakan. Ya. Nah, itu kenapa harus seperti ini? Ya. Itu, Pak. Ya, baik. Untuk nanti bisa ditambahkan teman-teman, mungkin itu aja, Pak, dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teguh ya, sudah kami catat poin-poin yang disampaikan. Mungkin dari Kepulauan Riau dulu nih, Bu Asih. Kayaknya ada beberapa nih mengikuti. Silakan unmute Bu Asih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Selamat siang, terima kasih sudah memberikan kesempatan kepada saya. Untuk terkait permasalahan pembatalan ini, Pak, saya P1 penempatan bersama teman saya, dan di sekolah saya keluar formasi 2. Bagi sekolah induk, saya P1 penempatan berserta 2 teman saya. Selanjutnya kami linier, Pak. Dan tidak ada guru prakarya itu yang PNS, namun kami terkena dampak pembatalan ini. Kami sewaktu pendaftaran kemarin, kami lulus passing grade, kami lulus juga tahap administrasi, sampai ke resum. Namun tiba-tiba kabar mengejutkan, Pak. Iya, pembatalan itu. Kita sudah dapat kota untuk penempatan, Pak. Cuma tinggal ditentukan oleh dinas. Tapi kenyataannya kita langsung diadakan SK pembatalan. Itu aja, baik, Pak. Okay. Kami berdua, Jadi, Pak. Oh, berdua, baik. Kalau linearitas sudah, masa kerja, dokumen, ya? Sudah semua, Pak. Oke, baik. Ada yang lainnya, Bu Asih? Udah cukup? Kami minta, Pak, kalaupun kami minta ditambah kuotanya, Pak, sehingga kami guru-guru yang 3.000 ini batal untuk dibatalkan penempatannya dan mendapatkan penempatan semula, Pak. Sesuai dengan kualitas pada sekolah masing-masing lah, Pak. Kami harapkan seperti itu. Baik. Terima kasih Bu Asih ya. Sudah ya. Berikutnya Pak Agus dari Lombok Timur. Silakan Pak Agus di unmute. Sudah, Komandan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Hendriawan dari SMP Satap 1 Sembalun, Kabupaten Lombok Timur. Saya sudah mengajar di sekolah kurang lebih 6 tahun. Ya, saya ikut seleksi P3K tahun 2011 dan lolos passing grade-nya. Tahun 2012-nya ada pembukaan lagi, saya daftar lagi dan lulus seleksi mendapatkan P1. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi kan teman-teman fokusnya di masa sanggah. Nah, sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa masa sanggah itu bukan dari guru P1-nya, tapi dari bagian interim dari panitia pelaksanaan di kementeriannya. Panselnas. Nah, diantaranya kan tadi verifikasinya dilihat dari kelinierannya kah, dari peringkingannya katanya kan. Nah, sedangkan saya mengajar IPA, saya jurusan pendidikan fisika, jadi sudah linier. Dan kalau dari peringkingan, tahun 2022 kemarin sudah ada pengumuman peringkingan dari guru-guru yang lulus passing grade P1-nya. Nah, saya ada di urutan ke-50 dari 90 orang guru IPA yang lulus PG di kabupaten saya. Jadi saya sekarang juga bingung kok bisa tiba-tiba dibatalkan gini. Linear saya udah.
Terus rankingannya juga pun saya tidak terlalu rendah gitu sama dibandingkan dengan yang tidak ada namanya gitu. Oke, ya baik, bagus ya. Udah poinnya ada tersampaikan ya. Ya, baik, terima kasih. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini saya kesempatkan dari Sumut dulu nih. Silakan dibuka mikrofonnya, Pak David. Nah, sekarang bisa, silakan. Ada yang mau saya pertanyakan, Pak, cuman 2 poin aja, Pak. Silakan. Ini kami mewakili dari Sumatera Utara, Kabupaten Asahan, Pak, yang ada 10 orang kami pembatalan. Silakan. Nah, kami 7 orang ini hadir di sini, Pak, ikut webinar, dan 3 orang ada yang sakit 2, Pak. Sakit gara-gara mendengar kabar semalam, Pak, sore. Jadi saran kami, Pak, kemarin Pak Menpan RB katanya ada 2.100 mau optimalisasi. Jadi kenapa yang 2.100 itu berarti kenapa 3.043 yang dikeluarkan? Jadi yang 2.100 itu mana, Pak? Pak, makin dikeluarkan. Yang kedua, Pak, waktu kemarin yang dari Jakarta juga, dari Jawa entah dari Jakarta Pusat atau Bogor, Pak, mereka mau mengadakan taksi, tapi tanggal 27 kemarin. Kenapa waktu mau mengadakan demonstrasi itu Bu Nunu, Profesor Bu Nunu itu dia tidak mau kayaknya sinyal ya, karena jauh dari Asahan nih. Pak David, ya, karena kendala sinyal, Bapak dan Ibu, ya inilah kondisi kita. Baik, sambil menunggu poinnya sedikitnya udah ada tersampaikan ya dari Pak David tadi. Berikutnya dari dari Pak Abdul Aziz dulu. Dari Pak Abdul Aziz, silakan di-unmute Pak Abdul Aziz. Nah, setelah itu Bu Rosdaliana ya, siap-siap ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya Muhammad Abdul Aziz Saroni dari SMA Negeri 1 Kedung Adem ingin menyampaikan beberapa keluhan atas adanya pembatalan prioritas 1 calon P3K di tahun 2023 ini. Jadi saya termasuk yang dibatalkan di dalam prioritas 1 karena kekagetan saya itu ya merasa agak galau sampai bisa dibatalkan seperti itu secara sepihak dan mendadak ya. Kemarin siang saya melihat kok langsung ada nama saya itu kaget, padahal dari awal ketika masih di tahun 2022 dari beberapa guru di sekolah saya di SMA Negeri 1 Kedung Adem itu kan termasuk saya mendapatkan penempatan yang berjumlah sekitar 8 orang yang mendapatkan penempatan sejumlah 5 orang termasuk saya ya. Di situ kan karena ada penempatan, jadi kita yang P1 itu dapat penempatan bisa melanjutkan pengisian pengisian akun sampai ke resum ya, dan menunggu informasi lebih lanjut tentang kapan pengumuman penempatan tersebut akan diresmikan. Tapi ternyata sekian lama kita menunggu dari tahun 2022 sampai sekarang 2023, bahkan itu lebih lama karena apa? Sebenarnya kita tesnya kan 2021, kita PG, kemudian ada perekrutan lagi di 2022, akan tapi kita tergolong P1 yang tidak usah tes, tapi tinggal menunggu penempatan saja. Sehingga akhirnya sampai saat ini kita kan sudah menunggu ya. Katanya sampai tanggal 10, ternyata di tanggal 2 tersebut kok tambah ada tanggal berapa kemarin, tanggal 7 kemarin atau 6 itu kemarin, kok tambah kabarnya itu kok sangat menyedihkan karena di situ ada beberapa nama, bahkan sampai di situ berjumlah 3.034 nama P1 yang dibatalkan, padahal optimalisasi 3.043 yang kita 3.000 berapa? 3.043 ya. 2043 ya, 3043. Ya, 3043. Padahal katanya yang mulanya tanggal
berapa itu bulan 2 sampai akhirnya diundur sampai bulan 3 saat ini. Katanya kan optimalisasi karena ada kekosongan untuk diisi, tapi ternyata ditunggu sampai bulan 3 ternyata kok malah ada pemangkasan. Dan infonya kan katanya ada penambahan sekitar 2.000 sekian, ya. Dari 127.000 ditambah 2.000 kan 129, tapi ternyata kok ada pemangkasan dengan jumlah yang sekian banyaknya, 3.043 tersebut. Nah, itu kan kadang menjadi angan-angan kita. Berarti untuk apa namanya pembatalan tersebut kan otomatis akan diisi oleh yang mungkin di situ kan belum mengisi CASN seperti kita, sedangkan kita sudah mengisi secara lengkap, bahkan sudah sampai resum dan tinggal menunggu kapan informasi pengumuman tersebut, penempatan tersebut akan kita terima. Tapi kok malah sebaliknya di situ tambah dibatalkan, malah katanya ada optimalisasi, ada sanggah. Sedangkan kita sendiri biasanya kalau ada sanggah itu kan di kolom bawah akun kita itu ada menu sanggah agar kita itu jika memang kita ditempatkan di mana atau kurang pas dengan kita bisa menyanggah. Sedangkan kita hanya ada masih ada keterangan lolos administrasi, belum ada menu sanggahan atau menu pengumuman dan sebagainya. Nah, kita kan sudah berkali-kali dijanjikan akan segera di pengumuman tanggal sekian sampai tanggal sekian. Itu jadi harapan kami, meskipun sekarang ada pembatalan di situ, mohon untuk dipertimbangkan untuk Ibu Profesor GTK, di mana langkah terbaiknya agar para P3KP1, calon P3KP1 tersebut tidak hanya dijanjikan sudah mengisi akun dengan benar, sudah terverifikasi sejak tahun 2021 administrasinya, kok tambah sekarang secara mendadak karena katanya ada ketiga linear, padahal saya itu guru PAI sudah sangat linear sekali. Ijazah saya sampai sekarang. Ya baik, terima kasih Pak Ajis. Mohon maaf saya potong, poinnya sudah tersampaikan ya. Oke, terima kasih atas waktunya, mudah-mudahan diberi kelancaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini sebelum ke Bu Rosdaliana sedikit mungkin dari Pak David, mungkin tadi terkendala sinyal karena jauh. Ini silakan. Mohon Bu Ros, silakan Pak David. Mungkin bisa singkat ya Pak David ya. Iya Pak. Gini Pak, maksud saya, kami perwakilan dari 10 orang ini Pak, karena saya pun merasa sedih melihat kawan saya yang di opname itu di ruang ICU. Jadi saran saya Pak, biar supaya kita melakukan aksi seperti tanggal 27 kemarin Pak, biar supaya pembatalan untuk pengumuman di tanggal 10 nanti Pak. Itu permintaan saya Pak, karena saya sedih melihat teman saya yang masuk di ruang ICU 2 orang. Itu aja saran saya Pak. Baik, terima kasih Pak David ya, kami catat. Ya, mohon izin saya ini udah ya. Terima kasih. Semoga semuanya Bapak Ibu yang dimanapun yang menyikapi dan terdampak pengumuman ini yang sedang dalam kondisi kurang sehat atau sakit segera disembuhkan dan kita mendapatkan hak yang seharusnya menjadi hak kita. Terima kasih. Silakan mungkin berikutnya Bu Rosdaliana, silakan di-unmute. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ya, Pak Sumardi dan Ibu Ketua, terima kasih. Saya sudah diizinkan bergabung. Saya dari Depok, Pak. Saya dari SMP swasta yang ingin mewakili teman-teman kami yang dari swasta. Saya ikut P3K tahap 2 di tahun 2021. Karena di tahap 1 kita tidak bisa, dan yang saya bingung ini, kami dari swasta hampir semua tidak bisa melanjutkan pendaftaran dan tidak bisa resume. Sementara yang P2 dan P3 bisa resume. Bahkan ada mereka di antara kami yang nilainya itu di bawah saya sendiri pun sudah mendapatkan penempatan. Apabila memang kan urutan untuk peraturannya kan memang saya tahu PHK 2, honor, dan PPG ya, kalau nggak salah. Saya alhamdulillah memang sudah cerdik. Saya mengajar dari tahun 2005, berarti sekitar 18 tahun ya Pak. Cuma saya sedih Pak, dari 2021 sampai tahun 2023 ini kami tidak bisa resum Pak. Yang penempatan kita resum atau melanjutkan pendaftaran saja tidak bisa gitu. Dan untuk di Depok itu benar-benar tertutup sekali Pak. Saya bahkan sudah menghubungi pihak KASI,
PKPSDM, bahkan operator GTK sekalipun yang di Depok itu semuanya bilang semua tergantung pusat. Tapi yang di negeri ini sudah tahu bocorannya kalau mereka ada yang lulus. Saya bingung, Pak. Kami ini benar-benar terpecah. Bahkan kami tidak grup gitu. Bahkan saya sampai gabung ke grup Palembang, grup Bogor, ke Bandung, sampai informasi agar tahu gitu, Pak. Jujur saya ikut Zoom ini, aduh sedih. Ikut Zoom ini Pak, saya sampai pulang ke rumah dulu. Karena kalau kepala sekolah tahu kita ikut P3K, kita dikeluarkan, Pak. Kita dari swasta. Jadi mohon untuk pusat agar Kota Depok bisa menambah kuota. Bahkan yang PMK saya share itu juga ke Kasih, dia bilang itu hoak. Padahal Depok itu di 2023 hampir 3.600 lebih formasi untuk guru. Dan yang saya mohon Pak, agar kami bisa melakukan pendaftaran pihak swasta dan kami bisa melanjutkan resum. Nilai saya 723, Pak. Saya kalah dengan nilai yang 500. Saya sangat sedih sekali karena benar kita nggak punya grup, Pak, di Depok. Gitu. Ya Bapak, terima kasih banyak Pak Wijaya dan Pak Sumardi agar bisa diberikan informasi sejelasnya untuk kami yang ada di Depok, Pak. Terima kasih banyak Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Rosdaliana, dan tadi sudah ada beberapa program dari swasta. Kami juga sudah mencatat. Kami di sini sebatas mencoba memfasilitasi terlebih dahulu, menggali informasi, menghimpun data dan fakta, ya juga memvalidasi sehingga kami nanti akan bisa menyatakan langkah-langkah selanjutnya. Tadi Bu Ketua Umum juga sudah menyampaikan akan terus ya mengawal, berkomunikasi dengan semua pihak terkait. Berikutnya silakan dari dari Pak Faisal Arif dulu ya. Silakan Pak Faisal Arif di unmute. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari saya Faisal Arif dari SMK N1 Ngerti, Pak. Iya. Saya P1 dapat penempatan. Hasilnya kemarin dapat kabar juga seperti itu, Pak. Untuk administrasi semuanya linear, Pak. Saya dari S1 teknik mesin juga ngajar di bidang teknik mesin. Terus kalau masa sangga dari kami P1 tidak pernah melakukan masa sangga, Pak. Terus ini Pak yang saya sampaikan nomor peserta yang di surat pembatalan itu nomor peserta dulu kita pas waktu mendaftar, sedangkan pas waktu kita resum itu dapat nomor peserta yang baru, Pak. Saya nggak tahu seperti apa. Mungkin harapan kami semua, Pak, adanya pembatalan surat yang saya kemarin. Tapi itu, Pak, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi udah banyak ya menambah informasi teman-teman terkait ini ya. Terima kasih Pak Faisal ya. Izin saya terima kasih. Berikutnya Bu Fitria, silakan dari Jawa Tengah, di unmute dulu Bu Fitria. Iya. Terima kasih Pak sebelumnya atas kesempatan yang diberikan. Saya Fitria, guru linear bahasa Inggris di SMP Negeri 31 Atap Tawangharjo, di mana sekolahan saya cuma ada 3 rombel. Saya P1 penempatan, dan kemarin baru saja mendapatkan berita buruk bahwa P1 saya dibatalkan. Kemudian saya menghubungi pihak helpdesk ya. Saya tanyakan, apabila P1 saya dibatalkan, berarti formasi yang ada di sekolahan juga dibatalkan. Bukankah P1 formasi itu ada dikarenakan ada guru induk yang P1 di situ, jadi ada formasi yang dibukakan seperti itu. Dijawabnya tidak, formasi tetap ada. Dengan kata lain berarti formasi itu akan diisi orang lain seperti itu. Dan saya guru induk di situ disingkirkan. Padahal saya sudah P1, saya mengabdi 9 tahun, sudah berserdik. Kemudian nasib saya ke depannya bagaimana, Pak?
Sekolah saya cuma ada 3 rombel. Saya sudah mengikuti Kaperpus untuk pemenuhan 24 jam. 9 tahun saya sia-sia kalau P1 saya dibatalkan. Seperti itu. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bu Fitria. Ya, sama saya merasakan Bapak Ibu, saya juga bertugas juga kali pertama di sekolah satu atap, 3 rombel, 13 tahun saya bertugas di satu atap. Terima kasih Bu Fitria ya. Berikutnya Pak Yusman dari Sumatera Utara, silakan Pak Yusman. Oke. Baik, selamat siang Bapak. Selamat siang, silakan Pak Yusman. Oke, baik. Saya Yusman Dirius Pak dari Gunung Stoli, Sumatera Utara, yang ada di Kepulauan Nias, Pak. Ya, silakan. Saya mengajar di SD negeri yang bidang studinya pendidikan agama Kristen. Nah, termasuk juga dalam surat edaran yang dikeluarkan kemarin, termasuk juga nama saya di dalam, termasuk yang dibatalkan. Padahal dari awal sama seperti kawan-kawan tadi, pada saat pendaftaran itu telah mendapatkan penempatan karena telah ikut ujian pada tahun 2021 yang lalu. Lalu dengan pengumuman kemarin dibatalkan. Nah, yang kami pikirkan sekarang Pak, kami yang ada di pelosok, khususnya di pendalaman, karena kebetulan kalau kami ke sekolah itu harus berjalan kaki selama kurang lebih 4 kilo, ada gunungnya lagi kalau kami ke sekolah sana. Dan dengan dibatalkan penempatan ini, tentunya kami sangat bersedih. Sebab harapan kami ketika dibatalkan, sudah pasti diisi oleh orang lain, tempat kami di mana kami mengajar. Nah, pertanyaan kami, kemana kami setelah itu? Sudah pasti kalau mapel agama, itu di setiap sekolah, kalau rombelnya sedikit, pasti hanya 1 orang yang dibutuhkan. Maka kalau diisi oleh P3K yang sudah lolos dan ditempatkan oleh pusat, maka secara otomatis kami harus keluar dari sekolah di mana kami mengajar, Pak. Sementara kami sudah berjuang selama hampir kurang lebih 7 tahun, berjalan kaki setiap hari, selama sejauh 4 kilometer, ada gunungnya lagi. Itu yang akan membuat kami sedih dengan pembatalan penempatan kami yang telah dijanjikan, yang sudah lama kami tunggu sekian lama, Pak. Jadi kami memohon supaya pembatalan ini dibatalkan, Pak. Dan paling tidak diberikan solusi agar kami jangan kecewa dengan janji yang telah diberikan oleh pimpinan atau oleh Kementerian Pendidikan khususnya, supaya kami juga bisa ada harapan untuk bisa mengajar kembali, Pak. Kira-kira seperti itu dari kami, Pak, dari Nias, khususnya Kota Gunung Stoli. Ada, kemarin saya lihat datanya ada 11 orang, Pak, dari Kota Gunung Stoli yang dibatalkan tempat penempatannya. Dan belum tahu apa alasan yang pasti, tapi kalau saya dengar tadi dari kawan-kawan yang menjelaskan apa penyebabnya, menurut saya, Pak, itu tidak masuk akal. Karena kami juga tidak pernah menyangka selama ini, dan di akun kami tidak pernah terbuka masalah ada masa waktunya sanggah gitu. Jadi kalau alasan itu bagi kami tidak masuk akal, Pak. Kira-kira seperti itu, Pak, dari kami, dari Kota Gunung Stoli. Selamat siang. Ya, siang Pak Yusman. Siang, terima kasih Pak Yusman. Ya. Berikutnya mungkin dari Bapak Ibu izin kita sampai pukul 15.00 waktu Indonesia bagian Barat ya. Dan Bapak Ibu sekali lagi bisa menyampaikan melalui chat room Zoom, melalui POM yang telah kami share, dan juga nanti bisa berkomunikasi dengan kontak yang ada di tautan link yang sudah dikirimkan dan diterima Bapak Ibu. Baik, Mas Wijaya. Silakan. Mas Dian. Jikalau ada aspirasi atau temuan lain yang berbeda dari apa yang sudah disampaikan, mungkin bisa diberikan prioritas ya. Oke. Kalau yang tadi kita sudah tangkap garis besarnya, namun kita juga menerima, mau mendengar jika memang ada persoalan lain yang bersifat kasuistik yang memang belum disampaikan dari proses kita sejak awal tadi. Oke. Terima kasih. Baik ya. Bapak dan Ibu ya, silakan jika ada hal yang tadi sebenarnya poin-poin sudah kami rekap, sudah kami catat. Jika ada hal-hal lain yang belum
tersampaikan ya Bapak dan Ibu, silakan boleh raise hand. Termasuk dari, Mas Wijaya, bagaimana dinamika teman-teman di daerah ya terkait dengan dinas pendidikan. Sebab tadi juga ada yang menyampaikan dinas pendidikan sudah mau menempatkan, namun menunggu kepastian dari pemerintah pusat. Ini juga mungkin perlu kita gali, Mas Wijaya, tentang respon pemerintah daerah terhadap seleksi P3K dan juga kasus P1 yang sedang marak. Terima kasih. Oke, ya, baik, silakan. Ini dari tadi Pak. Ada satu berbeda. Lagi Pak, ada satu lagi dari nomor peserta Pak. Nomor peserta. Pak, ini yang berbeda Pak. Yang saya teliti dari nomor peserta yang saya teliti dari surat edaran itu, dari pengumuman pembatalan itu, dengan nomor peserta yang ada di kartu ujian yang telah kami cetak di SSCN kami, di akun kami itu berbeda Pak. Nah, saya kurang tahu apakah nomor itu apakah mereka buat atau memang dengan nomor kami yang di kartu ujian kami itu yang berbeda, yang saya teliti Pak dari surat edaran tersebut. Oke, baik, terima kasih. Ini dari Pak, ini dari Forum Honor Trenggalek, silakan Pak. Ada yang sampaikan? Silakan di unmute dulu. Mungkin ada hal yang baru yang tadi belum tersampaikan, silakan Pak. Oke, terima kasih atas waktunya Pak. Perkenalkan, maaf kami encam dulu. Sinyalnya enggak begitu. Iya, silakan. Maaf, dari Trenggalek menyampaikan pertama kali terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, dari teman-teman tadi, pertama saya sebagai FH Trenggalek turut berduka cita atas kasus teman-teman pembatalan ini. Dan di FH Trenggalek ini rata-rata memang belum penempatan. Sementara ini kami deteksi dari anggota kami, ternyata belum ada yang laporan terdampak, Bapak. Nah, kami hanya mengoreksi bahwasannya penempatan khususnya di Jawa Timur kemarin itu berdasarkan perankingan nilai. Nah, di situ ada kelemahan tentang kebutuhan berdasarkan analisa beban kerja. Pada kenyataannya di guru-guru produktif di SMK terutama Pak, itu kekurangan banyak sekali, ada yang pensiun, khususnya di Kabupaten Trenggalek banyak sekali guru-guru produktif yang telah pensiun, tetapi karena aturan perankingan yang diangkat terdahulu itu adalah guru-guru adaptif normatif dengan nilai tinggi. Akhirnya di sini analisa beban kerjanya munting Pak, munting, istilahnya tidak cocok. Ada sebagian guru yang telah diangkat P3K itu jamnya tidak memenuhi. Akhirnya ada kasus bahwasannya di satu Satminkal di situ harus ditugaskan ke Satminkal yang lain. Begitu Pak. Untuk sementara di kasus Trenggalek, kemudian harapannya ke depan pemerataan itu berdasarkan kebutuhan juga dianalisa sehingga ke depannya semua SMK itu bisa berjalan, semua sekolah itu bisa berjalan sesuai yang diharapkan, karena guru-guru produktif itu sangat dibutuhkan mengingat jam produktif, khususnya jam produktif itu 50% dari jam yang telah disediakan. 50 jam itu 32-nya produktif. Terima kasih, begitu Pak. Ya, dari baik, kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berikutnya ini dari Bu Muhajariati, ada yang mau disampaikan? Ada hal yang baru atau sama? Silakan. Ya, kurang lebih sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari SDN 14 Sadia Kota Bima NTB. Jadi, alhamdulillah saya saya memenuhi kriteria. Jadi jurusan saya juga linear. Kemudian di sekolah saya ini ada formasi 3, kemudian guru yang lulus juga 3, tetapi hanya 1 yang lulus, 2-nya dibatalkan. Padahal kami itu guru induk. Sedangkan yang saya tahu, yang diutamakan atau yang diprioritaskan itu adalah guru induk, bukan guru yang di luar dari guru induk. Kemudian kami di Kota Bima ini ada 29 guru. 29 guru itu
dibatalkan dan digeserkan oleh 29 guru lain yang kami dengar isu-isunya adalah dari kelompok K2. Kami juga bingung sekali alasannya apa kami dibatalkan, padahal semua kriterianya itu sudah terpenuhi. Berdasarkan aturan yang sudah dibuat oleh Kemdikbud Ristek itu sendiri. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ya, dimohon diupayakan Pak, ada tindak lanjutnya nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Ini kita tunggu dua dulu ya. Pak ini dulu sebelum Pak Gafiri ya. Mas Wijaya. Ya, silakan. Itu ada Ibu Rizka Priyadi dari Forum Guru Honor Karawang. Mereka habis bertemu dengan TK ya, mungkin bisa diberikan kesempatan menyampaikan berita terbaru. Bu Rizka, silakan dibuka video ya, dan mic-nya silakan sambil menunggu dua orang, Bu Reni silakan, dan setelah Bu Reni Pak Gafiri, baru nanti Bu Rizka ya. Tadi setelah bertemu dengan karena udah berkomunikasi dan Kemdikbud ya, silakan nanti mungkin ada mindset lain ya. Oke, di unmute Bu Reni, boleh? Oke, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Sumadiansyah dan Bapak Wijaya. Saya Reni, guru swasta kebetulan. Ya berat banget ya. Saya guru swasta yang sudah dirumahkan. Saya bersabar untuk menunggu Bapak. Dari bulan Oktober saya mendapatkan penempatan. Katanya kita dapat pengumuman di bulan Februari, kita terus sabar Pak, meskipun kita sudah keluar dari sekolah induk kami. Karena di sekolah induk kami, saya ketahuan mendaftarkan P3K dan saya harus mengeluarkan diri saya dari sekolah tersebut. Sampai detik ini saya benar-benar masih di rumah, tidak mengajar sama sekali, dan tiba-tiba harapan udah tinggi banget, penempatan udah ada, tiba-tiba ada berita seperti itu mentalnya kena banget Pak. Mentalnya kena banget, bukan cuma saya, keluarga saya semuanya mentalnya kena, semuanya sedih, semua udah punya harapan besar. Lalu untuk Dapodik saya sudah diwanti-wanti oleh operator sekolah, saya ingin dikeluarkan dari Dapodik, saya sudah mau dinonaktifkan. Ketika nanti Dapodik saya sudah dinonaktifkan, apakah itu nanti akan jadi alasan lagi Pak? Khawatirnya seperti itu, gitu. Terus juga baik Bu Reni, ya silakan. Untuk dokumen, insya Allah saya linear dan saya PGSD, saya sudah linear dan saya untuk semuanya sudah benar-benar pemberkasannya udah pas Pak. Saya ngerasa nggak punya salah apa-apa gitu, kok tiba-tiba diginiin. Gitu Bapak. Terima kasih, mohon bantuannya untuk memperjuangkan kami, nasib-nasib kami. Semoga Bapak semua dan Ibu-ibu semua sehat selalu, tetap semangat. Segitu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Reni ya. Oke, berikutnya kan Bu Rizka, silakan ya, di ini ya, dibuka audio dan videonya. Pak Gafiri silakan di unmute. Dari Lampung Selatan. Silakan Pak Gafiri di unmute dulu audionya. Oke, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya bukan Gafiri dari Kabupaten Lampung Selatan. Kebetulan saya mewakili kawan-kawan yang memang belum mendapatkan penempatan. Tapi kami juga mewakili atas seluruh guru lulus passing grade se-Indonesia atau prioritas 1. Yang ingin kami sampaikan, kami hanya menitip aspirasi Pak, tolong sampaikan saran kami, masukan kami ke Paselnas, tolong berikan notifikasi ke akun masing-masing kawan-kawan P1 yang dibatalkan penempatannya. Fungsinya apa? Agar kawan-kawan tahu apa yang menyebabkan mereka dibatalkan penempatannya tersebut.
Begitu Pak, satu ya. Artinya kawan-kawan supaya paham apa sih yang menyebabkan pembatalan tersebut, apakah terkait dengan linearitas atau memang terkendala dengan formasi. Jadi maksud kami Paselnas harus menjelaskan itu. Nah, penjelasan itu harusnya jangan secara global melalui surat saja, ya, artinya ada notifikasi ke akun masing-masing. Contoh di bulan November kemarin, karena ada tambahan formasi, maka Kemendikbud berinisiatif menghubungi masing-masing P1 tersebut bahwa dapatkan penempatan. Itu Pak. Berikutnya yang jadi pertanyaan tadi sempat disinggung oleh kawan, saya lupa tadi, formasi adalah kurang lebih 128.000 ditambah kemarin usulan optimalisasi 2.100, artinya ada 130.000 kurang lebih. Nah sekarang dibatalkan 3.000, artinya menjadi 100.000. Yang jadi pertanyaan, formasi yang dibatalkan ini apakah akan diisi oleh kawan-kawan yang lainnya? Apakah itu P1, P2, P3 dan itu ya Pak ya? Formasi atau kuota ini disimpan untuk formasi tahun berikutnya, karena berdasarkan wacana rekrutmen di tahun berikutnya itu akan dilaksanakan, tahapannya dimulai di bulan April. Itu aja Pak, 2 poin itu. Saya titip pesan ke kawan-kawan sekalian se-Indonesia, mohon maaf, kami mewakili kawan Indonesia siap untuk berjuang ke Paselnas. Titip salam juga buat Ketua PGRI, kami siap untuk mendampingi beraudiensi dengan Paselnas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gafiri. Bu Rizka Apriani sudah bisa dibuka videonya, silakan. Bu Rizka dari Karawang tadi yang telah komunikasi dengan Pak Andika ya di Kemdikbud. Silakan Bu Rizka, bisa atau ada yang hadir di sini yang tadi ikut serta juga, silakan, boleh raise hand. Oke, mungkin Mas Sumardiansyah, saya rasa saya juga telah mencatat banyak hal ya yang dari sisi keterwakilan kita dari 3.043 tadi hampir keluar masuk ada lebih dari 1.000 ya yang sudah ini, dan poin-poinnya sudah disampaikan, dan ini mungkin ada insight ya dari rekan-rekan yang terdampak ini untuk data tambahan di Litbang ya. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu, kami akan terus mengawal, menyuarakan dan menuntaskan terkait persoalan guru honorer ya, dan mengembalikan mungkin ya hak Bapak dan Ibu jika terkait dengan surat pengumuman ini ada hal-hal yang mencederai rasa keadilan ya, ada hal-hal lain yang justru merenggut ya hak Bapak dan Ibu. Kami telah menyimak, mendengarkan ya, atau mencatat hal-hal yang telah Bapak Ibu sampaikan, dan ada beberapa informasi lain juga yang sudah kami dapatkan, dan semua pihak kita tunggu juga Panselnas ya. Panselnas itu terdiri dari BKN ya, Kemenpan RB dan Kemdikbudristek ya. Mudah-mudahan ada statement resmi ya, termasuk juga tadi ada notifikasi itu secara sistem sebetulnya bisa ya melalui SSCSN ya, sehingga 3.043 dan juga dengan optimalisasi dengan angka 2.100 itu semuanya mendapatkan kabar gembira. Mungkin saya serahkan kembali ke Mas Sumardiansyah, silakan ada yang sampaikan. Ya, terima kasih Mas Wijaya, Bapak Ibu sekalian.
Alhamdulillah aspirasi Bapak Ibu sudah terserap dan terekam dengan baik di dalam Zoom yang dirilis oleh PBPGRI. Ini menjadi bahan untuk kami melakukan proses tindak lanjut. Jadi setelah ini kami akan menyiapkan bahan rilis yang akan kita sampaikan kepada Mendikbudristek, termasuk kepada Dirjen GTK dan juga Menpan RB. Tentu bukan hanya surat, tapi kami juga akan mencoba untuk bertemu langsung dengan para pihak terkait pengambil kebijakan. Bapak Ibu sekalian bisa juga koordinasi dengan Dinas Pendidikan di tempat Bapak Ibu untuk memastikan bagaimana nasib ke depan setelah adanya surat keputusan pembatalan. Karena pada akhirnya tata kelola kita ada di bawah Dinas Pendidikan ya Bapak Ibu ya, mengenai penempatan, penggajian dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, memang kalau melihat aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, rasanya kita sepakat. Surat pengumuman yang dirilis oleh Dirjen GTK atas nama Mendikbudristek harus dibatalkan. Harus dibatalkan dan harus dibatalkan. Kami dari PBPGRI akan melakukan pressure, akan membangun dialog dengan pengambil kebijakan untuk bisa membatalkan, meninjau ulang surat keputusan yang itu memang sangat merugikan guru. Itu yang kedua. Yang ketiga, dapat juga kita simpulkan berdasarkan aspirasi Bapak Ibu, kesalahan memang bukan di guru, dan ini memperlihatkan ketidakprofesionalan pemerintah dalam melakukan penyelenggaraan seleksi rekrutmen guru P3K, dan semakin mengkonfirmasi bahwasanya karut-marut seleksi P3K memang sudah sejak awal terjadi, dan ini bukan hal yang baru sebetulnya. Kalau kita belajar dari sejarah, karut-marut ini bukan hal yang baru, dan tentu kita tidak ingin karut-marut ini dipertahankan oleh pengambil kebijakan, oleh penguasa. Kita akan terus lakukan langkah perjuangan. Lalu kemudian kami memahami Bapak Ibu sekalian suasana psikologis, kemudian kerugian-kerugian yang Bapak Ibu alami terutama bagi guru swasta ya. Setelah diterima melalui pengumuman P1 harus resign dari tempatnya, menganggur, itu juga menjadi catatan kami. Lalu terkait dengan pengumuman 10 Maret 2023 yang sedianya akan diumumkan oleh Kemendikbudristek, kami juga akan meminta kepada pihak Kemendikbudristek dan Menpan RB untuk mengundur pengumuman tanggal 10 Maret sampai persoalan 3043 guru P1 bisa diselesaikan. Jadi kita akan memastikan pengumumannya ditunda sampai status P1 bisa selesai, bisa clear. Termasuk memberikan notifikasi melalui akun masing-masing di mana letak salahnya. Nah ini kan kita nggak tahu letak salahnya di mana, tapi langsung diumumkan. Atau jika memang pemerintah ingin mengumumkan kelulusan seleksi P3K baik P1, P2, P3, P4 pada tanggal 10 Maret, maka kita ingin memastikan bahwasanya teman-teman P1 bisa termasuk di dalamnya, bisa ikut ditempatkan. Tapi kan jika memang teman-teman mau ikut ditempatkan, surat itu harus dibatalkan. Jadi memang kata kuncinya adalah surat keputusan pembatalan penempatan pelamar prioritas P1 memang harus dibatalkan oleh Kemendikbudristek. Dan selebihnya Bapak Ibu, pesan dari Ibu Ketum, mohon tidak melakukan tindakan-tindakan tercela yang menciderai harkat martabat kita sebagai guru. Jika memang masih ada langkah dialogis, maka percayakan kepada kami untuk membangun diplomasi. Kalaupun pada akhirnya kita harus melakukan gerakan massa turun ke jalan, maka harus satu komando. Sebab jangan sampai ketika terjadi sesuatu, Bapak Ibu ditekan oleh birokrasi, oleh Dinas Pendidikan, oleh kepala sekolah. Kita nggak mau guru-guru menjadi korban. Saya pegawai negeri, Mas Wijaya juga pegawai negeri. Kami siap mengambil resiko ketika berjuang. Tapi kan teman-teman statusnya lebih lemah dari kami sebagai honorer. Nah kami tidak mau teman-teman menjadi korban dengan melakukan langkah-langkah yang sebetulnya menimbulkan konsekuensi yang cukup berat bagi keberlangsungan karir Bapak Ibu sekalian. Percayakan kepada kami, tetap semuanya satu komando. Insya Allah semuanya akan selesai. Relasi kita dengan Kemendikbud cukup baik, dengan Pan RB juga cukup baik. Yang penting tadi lakukan koordinasi, komunikasi. Jika ada data terbaru jangan sungkan, share ke Mas Wijaya, share ke saya, karena kami butuh amunisi. Kami juga butuh data untuk berjuang menghadapi pengambil kebijakan Bapak Ibu. Dan pada akhirnya Bapak Ibu sekalian, mewakili teman-teman pengurus besar PBPGRI, walaupun juga teman-teman mengikuti organisasi profesi lain, saya rasa dalam hal ini kita semua satu perjuangan. Di sini ada wartawan Kompas, kita berharap Mbak Esther
aspirasi dari teman-teman juga bisa dimuat sehingga bisa menjadi liputan. Sebab kalau Kompas sudah memuat berita, insya Allah Pak Jokowi langsung membacanya. Karena Kompas salah satu media nasional yang sampai ke meja presiden gitu loh. Dan Bapak Ibu juga silakan berhimpun dalam satu grup WA agar ketika kita butuh informasi cepat responnya. Kami tahu harus bertanya kemana. Nah itu Bapak Ibu sekalian tetap optimis dan tentu berdoa karena Tuhan Yang Maha Kuasa yang menentukan segala langkah kita. Manusia bisa mengupayakan, manusia bisa mendoa, tapi Tuhan yang akhirnya memutuskan semuanya. Mudah-mudahan hati pengambil kebijakan terketuk sehingga mau meninjau ulang surat keputusan itu dibatalkan. Nah, tapi Bapak Ibu sekali lagi kita objektif. Jika memang Bapak Ibu memenuhi syarat, kita akan kawal, kita akan pastikan perjuangannya. Namun apabila ada yang tidak memenuhi syarat, maka juga harus fair untuk menerima dan kita berharap bisa diterima untuk tahun selanjutnya. Sehingga nanti 2024 kita nggak mau mendengar lagi ada guru yang tidak sejahtera. Semua guru honor sudah tetap statusnya sebagai ASN, baik P3K maupun pegawai negeri sipil, Bapak Ibu. Dan bagi yang swasta, mudah-mudahan bisa sejahtera ya melalui in-passing. Yang PPG juga sama, Mas Wijaya. Kita doakan yang PPG juga bisa masuk ke dalam kuota. Lalu sedikit konfirmasi ya, sedikit konfirmasi. Kemarin itu ketika PGRI berjuang menghilangkan tunjangan profesi, PGRI mendukung upaya Mas Menteri untuk melakukan pemutihan 1,6 juta guru. Lalu kenapa kami menolak RUU Sisdiknas? Karena 1,6 juta guru dipulihkan, namun tunjangan profesinya dihilangkan, itu yang kami lawan. Seandainya 1,6 juta guru diputihkan statusnya, lalu tunjangan profesi tetap dibayarkan, kami akan mendukung. Namun faktanya 1,6 juta guru diputihkan, namun tunjangan profesinya dihapuskan. Nah, itu yang sebetulnya kami lawan. Dan sekarang perjuangannya kita mendorong Bapak Ibu sekalian supaya bisa masuk kuota PPG dalam jabatan. Sehingga nanti melalui skema tunjangan profesi, Bapak Ibu bisa sejahtera melalui intervensi dari pemerintah pusat. Saya rasa itu Bapak Ibu, PGRI insya Allah akan konsisten berjuang, dan jika memang ada hal yang kurang pas atau perlu diberikan masukan, maka kami siap menerima masukan dari Bapak Ibu guru sekalian. Saya rasa itu Mas Wijaya, kita segera berjuang, bergerak, mudah-mudahan dalam beberapa hari ini pemerintah merespon langkah perjuangan kita. Dan hasilnya menjadi kabar gembira bagi semua. Seluruh guru P1, P2, P3, bahkan P4 semuanya bisa masuk gerbong ASN P3K. Itu harapan idealnya untuk kita semua. Terima kasih Mas Wijaya, Bapak Ibu sekalian.